Ini salah satu termasuk yang ini ya, penangkaran merak yang salah satu penangkaran merak terbesar di Indonesia. Iya loh. Masih di Mahaswin Farm, salah satu penangkar spesialis merak terbesar di Yogyakarta milik Om Aswin. Banyak ilmu yang kita bisa dapatkan di sini. Kalau sebelumnya kita sudah kupas tuntas seputar penangkaran burung unta dan aviari terbesarnya, kali ini kita spesifik membahas penangkaran merak biru. Om Aswin ini sudah cukup lama malang melintang dalam dunia permerakan. Bahkan beliau ini sekarang menjadi supplier merak ke kebun binatang dan tempat-tempat wisata di Indonesia. Sebuah kisah menarik dari seorang pemuda yang mengawali semuanya dari bawah sampai bisa sukses seperti sekarang ini. Kali ini kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengupas tuntas seputar penangkaran burung merak biru India ini yang sangat eksotis, peliharaannya para sultan, yang ternyata ini memiliki prospek ekonomis yang sangat bagus di tangan Om Aswin ini ya. Bermula dari sekedar memelihara ayam hias sampai akhirnya bisa mempunyai ratusan burung merak impor ini di penangkarannya. Dari beliau ini kita bisa belajar tentang sebuah motivasi, kisah inspiratif yang penting buat kita pelajari. Bagaimana membidik celah pasar dari usaha penangkaran yang bisa mendatangkan prospek ekonomis yang cukup menjanjikan. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Nah, sekarang kita masih ada di kota Yogyakarta di tempatnya Mahaswin, pemilik Mahaswin Farm ya, Mahaswin Farm Jogja. Nah, beliau ini salah satu termasuk yang ini ya, penangkaran merak yang juga, ya? Salah satu penangkaran merak terbesar di Indonesia. Di Indonesia loh ini. Emang kita bisa belajar dari beliau. Ini non apendik loh ya? Ya, non apendik. Ini resmi penangkaran resmi. Dari India ya? India. Ini hewan impor, tidak dilindungi. Dan sama beliau ini sudah bisa dibudidayakan. Prospeknya seperti apa nih Om? Kenapa? Prospeknya sangat luar biasa karena ini hewan yang eksklusif dan hewan yang memang sangat menarik, indah, jadi otomatis sisi komersil juga luar biasa. Biasanya pangsa pasarnya itu siapa? Kalau penghobi, terus tempat-tempat wisata, terus juga pelaku-pelaku usaha yang juga tertarik untuk menggeluti bidang yang sama ya. Jadi sangat luas banget pasarnya. Ini nggak dilindungi ya? Tidak dilindungi. Butuh surat nggak? Hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Jadi kita ini bukan hewan dilindungi, tidak ada kewajiban kita untuk melengkapi perizinan, tapi ketika kita mau melengkapi itu tidak ada masalah. Masalah ya. Tidak ada masalah. Ini made in Sleman juga. Ya, made in Sleman. Lahiran sini. Jadi bukan impor langsung dari India. Iya. Ini menarik loh ini. Jadi ada dua tempat ya Mahaswin Farm itu ya? Iya, ada dua tempat. Nah, sebelumnya kita melihat prospeknya, kita di yang satunya ya Om? Iya. Di aviarinya Mahaswin Farm tentang burung ini apa? Ayam apa namanya? Ostrich, burung unta. Burung unta. Tapi kalau kebalik-balik. Karena burung ya, jadi saya ngomong jadi burung ya unggas gitu. Oke. Ini ayam-ayam banyak ya? Iya. Berisik kalau ayam itu. Bisa kita lihat nih. Nah ini Om, kita masuk yuk. Ayo kita masuk. Ya. Boleh, monggo. Teman-teman sini. Nah itu dia lagi mekar tuh. Nah kita bisa lihat dari sini. Nah ini dia mekar. Jadi merak mekar itu sebenarnya bentuk ekspresi. Jadi bentuk ekspresi, dia senang, dia marah, dia birahi, itu dia mekar. Jadi dia bentuk ekspresi. Ya ini kalau ini dia karena dia sedang ingin merayu si betina. Nah, jadi mekar itu karena bentuk ekspresi. Merayu itu berarti di musim berbiaknya dong? Iya, ini kan lagi musim. Jadi musim produksi itu Agustus sampai Februari. Nah, selama masih di bulan itu masih berpotensi dia kawin dan berproduksi. Berarti ini satu jantan 2 betina? Ini di sini satu jantan 4 betina. 4 betina? Iya, sunnahnya 4 betina. Bisa? Iya. Kita bisa lihat teman-teman. Nah ini peranaan dari sini. Ini peranaan sendiri nih. Dari kecil. Dari kecil.
Puasan loh ya. Ya, ini usianya kurang lebih 2 tahun. Ini yang 2 tahun. Kurang 2 tahun. Jadi usia itu kita bisa tebak dari ekor. Dari ekor. Nah, dari ekor. Gimana ekornya gimana? Kalau ini dia lebih tua, yang ini lebih muda. Jadi kan ada perubahan. Contoh yang yang sana itu jantan, yang ini nih. Nah, itu kan ekornya belum tumbuh, belum keluar bola-bola mata. Itu biasanya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun, kurang lebih 1,5 tahun. Jadi kita bisa nebak usia itu dari warna dan bulatan ekor. Iya. Nih, nah ini di sini dewasa semua sini. Dewasa ini peranaan. Ini berarti dia itu inkubator ya? Inkubator kita semua menggunakan inkubator karena kalau kita menggunakan sistem alami hasil produksinya tidak terlalu banyak dan berpotensi gagalnya juga jadi besar karena diganggu oleh betina-betina lain seperti itu. Tapi memang ini juga bisa balikan ya? Bisa, jadi dia lebih ke ayam. Jantan ini sama. Ya ini jantan-jantan ini. Loh, gimana Mas? Nah, Om, saya mau nanya nih. Jadi merak putih itu bukan spesies tersendiri kan? Merak putih. Kan dia sebenarnya kan? Oke, ya merak putih itu. Juga tahu ya, merak putih itu bukan albino. Bukan ya? Bukan albino. Jadi itu harus diluruskan karena banyak orang salah paham tentang merak putih adalah merak albino. Albino itu kelainan genetik. Ya, nah, kalau ini merah. Ya, karena matanya merah. Kalau ini dia matanya hitam. Artinya dia memang jenisnya memang putih, hasil seleksi dan biasanya karena genetik juga. Jadi putih ketemu putih dia jadi putih. Jadi ada berapa macam yang turunan-turunan itu? Banyak macam-macamnya nih. Ya, jadi kalau merak itu dibagi 2, Mas Bo. Dibagi 2, ada merak Jawa dan merak India. Nah, selain merak Jawa itu semua digolongkan ke Pavo cristatus atau merak India. Nah, merak India itu turunannya banyak sekali. Ada merak biru, merak putih, biru dibagi lagi. Ada apa namanya, white shoulder atau black shoulder. Nah, ini biru original yang sayapnya lurik-lurik itu original, yang sayapnya kehitaman ini black shoulder. Black shoulder. Tapi dia masuk kategori masih saudara dalam judul merak biru. Nah, dia masih jatuhnya merak biru. Di sini juga walaupun warnanya bermacam-macam itu sebenarnya merak biru. Masih merak biru. Jadi di sini kita tidak melakukan sebuah hybrid yang mengkawinkan berbeda jenis. Ini masih sama-sama merak India dan masih tidak ada masalah kita persilangkan. Ketemu. Iya. Macam-macam ya. Iya. Ini jadi buat teman-teman juga ini bisa bermanfaat juga. Jadi karena merak itu merak sendiri bukan. Ya. Merak biru juga. Merak biru juga itu merak India jatuhnya. Nah, harganya gimana Om? Kalau yang putih sama yang original? Ya, kalau hukum pasar di seperti ini merak itu dia harganya mengikuti mana yang lebih langka. Bukan mana yang lebih bagus. Nah, kalau kita bicara bagus kan mungkin merak biru lebih bagus lah ya, karena mungkin lebih eksotis, lebih full color dan sebagainya. Tapi harga lebih mahal yang putih, gitu. Karena dia lebih langka, lebih sulit ditangkarkan, lebih langka. Nah, merak putih lebih mahal. Tapi indukannya sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Jadi kita memang mencampurkan biru dan putih karena memang nanti anaknya bisa biru bisa putih. Tapi kalau putih ketemu putih, persentase netes telurnya kecil. Oh gitu ya. Jadi kita ngejar produksi kita. Jadi ini. Ya, ini juga di sini ada. Nah, yang itu anakannya nih. Ini anakan ini. Oh, ini anakan. Ya, ini anak-anakan yang terakhir. Remaja ya? Ya, remaja-remaja yang itu. Nah, ini panjang ekornya itu bisa mencapai 1,5 meter, Om. 1,5 meter bahkan lebih. Itu terbang kan ya? Ya. Ini ada anakannya ya? Iya, di situ ada anakan yang baru menetas. Oh, nanti saya ya, kita bisa lihat itu anakan dan jenis-jenisnya juga banyak. Jenis-jenisnya tadi udah, ya. Terus prospeknya tadi udah sebenarnya. Ini segmentasinya level penghobi yang memang punya dana sebenarnya. Bukan menengah lah, ya kelas atas. Kelas atas. Nah, rata-rata itu dari mana? Dari perseorangan atau saya dengar-dengar kan emang Mas Win kan salah satu itu ya pemasok
ke wisata-wisata dan kebun binatang. Jadi memang pasarnya memang ke tempat-tempat wisata. Pasarnya ya. Ya, jadi kita menjual sesuai segmen pasar. Kebutuhanmu apa kita sediakan. Bagus banget itu. Nah, Enak. dan sekarang juga ini kan apalagi saat pandemi itu kan banyak orang dirumahkan atau disuruh diam di rumah kan juga butuh hiburan. Jadi banyak nyun sewu orang-orang yang mungkin menengah ke atas yang akhirnya juga tertarik untuk memelihara merak di rumahnya karena menjadi hiburan, hobi. Ya, betul. Jadi segmen pasarnya luas banget, Mas. Segmen pasar luas banget. Dan kemungkinan gimana Om ini kan? Mungkin ini prosentasenya seperti apa kalau pemula misal? Ya. Jadi pemula cuma modal pengen punya uang terus waduh. Kalau saran saya jangan, karena banyak kita itu melihat sesuatu hanya karena wah yang bagus-bagusnya. Di balik ini kan juga ada penyakitnya. Karena unggas. Jadi unggas itu memang memiliki penyakit yang paling banyak di dunia. Daripada makhluk-makhluk lain unggas. Jadi sebelum benar-benar memastikan ingin terjun ke dunia permeraan seperti ini harus riset untung ruginya apa, kecuali memang untuk hobi ya, untuk hobi. Oke. Dan kalaupun hobi, saya tidak pernah meninggalkan pelanggan. Jadi kita treatment, kita bantu sampai perawatan, penangkaran, bahkan ketika sampai sukses berhasil. Ya, kita itu sudah bagian dari paket. Bagian dari paket ya. Jadi paket. Jadi emang nggak semua orang bisa sih, memang harus ada gitu. Itu semua karena pengalaman. Jadi penangkar-penangkar yang terpercaya dari rekan-rekan ini jadi bisa sekali belajar ya, ilmunya juga. Ini makanannya ini apa nih Om? Ini eceng gondok. Ini eceng gondok. Eceng gondok itu biasanya untuk kalkun. Nah, kita eceng gondok kita campur fur BR. Nah, karena eceng gondok ini juga kandungan proteinnya, gizinya, kalsiumnya itu tinggi. Nah, jadi makanya biasanya dipakai untuk kalkun, penggemuan kalkun. Nah, jadi tapi kita sekarang coba kita ini itu juga ya. Ya, ini ekstra puding. Ini urut Jerman ekstra puding karena dia lebih panas. Ya, lebih panas, lebih bagus untuk produksinya, telur jadi lebih banyak. Kita bisa lihat Om yang ke sana. Bisa kita lihat yang. Nggak apa-apa ya Om. Nggak apa-apa. Mumpung kita di sini. Mumpung di sini. Belajar bareng-bareng. Ini merak. Kalau sama Adinya sudah lama ya. Senang kan? Ini anakan baru netas, usianya mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Kurang lebih. Ini ada yang di bawah 1 bulan, ada yang di atas 1 bulan. Nah, biasanya rata-rata pembeli atau siap jual itu di usia berapa kalian? Umumnya kalau yang mencari harga low biasanya 1 bulan. 1 bulan. Tapi kan dengan resiko yang sepadan. Resiko yang sepadan. Ini buat yang mungkin pengen ini di usia emas itu usia berapa untuk membeli? Usia emas itu kalau saya pribadi selalu bertanya dulu ke pembeli, Mas Bowo. Jadi ini konsepnya mau untuk prospek bisnis ke depan atau hanya hobi. Kalau hobi bagusnya yang remaja karena masih jinak dan bisa di treatment besar. Tapi kalau untuk bisnis baiknya langsung yang dewasa. Langsung produksi, langsung produksi. Kalau nunggu lama pasarnya udah habis. Udah habis. Nah, ini anakan nih. Ini anakan merak putih dan biru. Ini perkawinan merak putih dan biru nanti jadinya seperti ini. Merak putih dan biru. Ini namanya apa Om? Ini merak blorok kalau bahasa Jawanya merak blorok, tapi kalau bahasa Jakartanya blue pit. Nah, merak blue pit. Merak blue pit. Nah, itu yang sebelahnya. Yang ini, yang di atas ini merak biru. Ini
Nah, ini suara merak seperti ini. Kalau pengen mau cari gacor, Menang ini, dilombakan menang ini. Nah, ini merak biru original. Ini merak biru. Ini yang merak biru. Untuk anakan dia seperti ini. Nah, yang ini merak. Berapa tadi, Om? Ini ini di bawah 1 bulan. Wah, ada kecil juga. Ini di bawah 1 bulan. Ya, kita menarik kalau ada contoh-contoh gini kita bisa belajar. Bisa kita jadikan juga. Ini merak biru black soldier. Jadi masih kecil dia sangat berbeda. Tapi kalau sudah besar mereka hampir sama. Hampir sama ya. Hampir sama, sama-sama biru. Nah, ini kan ada bedanya nih. Yang original tadi dengan black soldier. Ya. Kalau masih kecil memang sangat berbeda. Ini berarti memang dari telur dia nelor terus di inkubator ya? Ya, kita pakai inkubator. Bisa berapa lama? Netesnya 28 hari. Oh, sama kayak ini ya? Ya, jadi merak ini dia 28 hari, kalau ayam kan 21 hari. 28 hari. Jadi baru dimasukkan di sini? Ya, jadi setelah menetas baru kita masukkan ke inkubator dengan ukuran yang tidak terlalu besar, karena biar kehangatannya juga tidak biar stabil. Ya ini kita pakai lampu sampai usia 3 bulan. 3 bulan di inkubator, setelah itu masuk ke sini. Nah, rata-rata nih setelah dari sini ada nggak pasar di ini yang ukuran segini banyak yang nyari? Banyak sekali. Lebih banyak dari lebih banyak karena rata-rata memang buat dijinakin ya? Iya, dijinakan. Kalau masih kecil kan bisa dikasih nama. Iya, kalau itu kan yang tua. Yang tua yang cepat produksi. Jadi langsung jadi. Prosesnya panjang. Ini ayam-ayam pisen. Ini anakan ayam pisen. Iya, pisen. Ini anakan pisen semua nih. Ini ayam-ayam pisen. Ya. Banyak juga ya. Ini pisen apa nih? Ini silver pisen. Ini golden pisen. Ini anak golden pisen. Oke. Induknya di sana nanti. Kita mau ke sini, masuk ke aviari. Kita masuk di aviarinya yang kedua. Mumpung di sini. Ini agak sedikit galak, jadi agak sedikit harus tapi dicuekin mulu. Karena ya saya tuh burung terus burung onta aja nyuekin. Nah, ini kita bisa bedakan. Jangan duduk, Mas Iya. Nah, dia agak ngerespon lebih pendek, dia respon. Oh, iya. Karena teritorial. Teritorial. Nah, ini yang original. Punggungnya bisa dilihat ya. Warna punggungnya seperti itu. Nah, yang black soldier seperti ini. Oh, saya baru nggak. Iya. Maksudnya yang dibilang black soldier itu ya memang karena ya kalau ini batik. Nah, kalau betinanya yang seperti ini black soldier, yang itu original. Ini betina black soldier. Yang ini agak belang-belang nih. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi teman-teman kadang-kadang cuma taunya merak biru. Nah, ternyata tidak sesuai. Loh, kok kayak gini? Karena memang ada beda. Harus dijelaskan itu. Harus dipahami. Berarti mahal tidaknya merak itu tergantung kelangkaannya ya? Kelangkaannya, bukan kebagusannya. Jadi mana yang lebih langka? Ya, hukum alam lah. Hukum alam. Coba kita bisa jadi. Sini. Ya, ini ada di dalam itu nggak apa, Om? Kenapa? Itu dikarantina karena dia tarung. Tipe-tipe dia itu ini ya berantem ya? Iya, teritorial karena kalau musim kawin seperti ini kan dia siapa penguasanya. Nah, ketika salah satu jantan benar-benar merasa penguasa, itu kita harus kalahkan salah satu. Kalau nggak gitu nanti stres, jadi PR lagi, nanti sakit, nggak doyan makan. Nah, solder itu mabung ya? Mabung, itu lagi rontok. Nah, ini dia lagi. Anggun ya, Om, yang putih itu ya? Ya, putih dia lebih. Misalkan dia pintar ngerawat, putih. Kalau nggak buluk ya? Iya kan? Iya. Terus kalau udah putih cantik banget. Kalau ini karena apa nih? Karena sakit? enggak, ini karena kita karantina teritorial tadi. Penguasanya kandang yang tadi itu. Oke. Nah, dia tuh sebenarnya sudah siap kawin ini. Keluar. Keluar.
Tuh. Sebenarnya itu kalau mau gacor. Tuh. Dijamin gacor ya, Om? Iya, dijamin. Jamin Satu kampung. Satu kampung protes. protes. Luar biasa. Itu yang halamannya luas. Ya. Orang-orang inilah yang sultan-sultan biasanya ya, Om, ya. Ya. Luas itu. Karena sebenarnya dia tuh terbang ya. Terbang, tapi lebih ke burung ayam hutan. Nah, jadi dia tidak terbang seperti burung yang jauh, iya. dia hanya hinggap-hinggap. Iya. Jadi terbang tinggi tapi hinggap. Dia kemampuan untuk loncatnya juga tinggi. Iya, tinggi. Jadi kalau di alam liar dia dari pohon ke pohon. Suaranya luar biasa. Jadi kita bisa belajar di sini tentang merak nih. Kalau merak itu kayak banyak lah. Kita bisa belajar tentang prospeknya ke Mas Win ini. Iya. Itu memang terima kasih Om. Di sini kita banyak belajar ya. Dari burung onta, dari merak, dari segala macam di sini bisa ugas lah. Kalau saya sendiri pribadi kalau ugas kan kurang ini ya, kurang memahami. Di sini sekalian belajar. Iya. Kalau ada teman-teman juga nanya juga bisa menjawabnya juga. Teman-teman ini kalau seandainya ingin membeli meraknya ini, ya, anakan atau ini bisa ya? Bisa. Kita dijual dan kita ready karena setiap pembeli saya itu selalu saya jadikan mitra. Nah, betul. Jadi ketika stok barang saya habis, mitra-mitra tadilah yang menyuplai saya. Plasma lah. Plasma. Jadi pelanggan-pelanggan saya memang saya didik biar sukses menangkarkan karena suatu saat akan butuh stok. Nah, itulah lain. Itu yang ini ya. Itu tujuannya bisa belajar, bisa membangun jaringan ya. Iya. Tadi mau jaringan di komunitas, ya ekosistem lah ya. Ekosistem kalau butuh segala macam. Karena kadang-kadang permintaan itu juga tinggi tapi stoknya kurang. Itu jadi mungkin di luar musim gitu. Iya, benar. Gitu teman-teman, itulah enaknya. Silakan teman-teman kalau yang pengen nanya-nanya bisa langsung bisa. Kita kasih. Bisa langsung ke bawah ini. Bawah ini. Kita ingin menyiarkan tempat enggak aja. Kalau melihat yang putih itu anggun ya. Saya miara ya bulu. Bener loh, kalau saya mau bulu Pak. Putih. Tapi anggun ya emang putih. Iya, putih. Ada nggak tips-tips yang bikin merak itu warnanya bisa lebih bright atau apa? Ya, itu berpengaruh juga ke pakan. Jadi ketika pakannya memang kebutuhannya kurang, proteinnya kurang, nutrisinya kurang, itu juga berpengaruh ke bulu matahari kurang. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Mandinya. Mandinya apa? Main air apa? Main air dan kadang-kadang kita juga siram. Nah, terus kalau pengen lebih menyala lagi, biasanya kita pakai beras merah. Oh, beras merah itu ngaruh juga ya? Ngaruh sekali itu untuk warna. Untuk pigmen ya? Iya, pigmen jadi lebih bagus. Enggak sembarangan loh, bener loh. Ini soalnya ini sakit, kalau udah sakit ya gitu ya. Ya. Jadi makanya itu perlu teman-teman kalau di sini bisa belajar. Ya, jadi kita nanya-nanya ya. Banyak kok teman-teman dari kemarin, makanya saya ingin membahas merak itu karena banyak yang menanyakan. Kalau merak hijau ya udah nggak usah diomongin lah. Saya nggak merekomen merak hijau. Kalau merak biru ini macam-macam ternyata. Macam-macamnya jenisnya banyak sekali. Putih. Sekarang juga ada varian-varian baru, ada keluar warna ungu. Ya, itu yang cameo, coklat. Jadi varian-varian baru sekarang banyak sekali. Iya, dari semua lini ya memang. Ya. Itu inovasi ya. Inovasi. Terobosan baru, ciptakan jenis baru, otomatis ada pasar baru. Betul. Sekali. Om, itu saya tertarik karena kita juga ternak penangkaran itu juga ya seperti itulah ya. Harus selalu berinovasi juga. Benar, Mas Bowo. Bisa kolot juga, nggak bisa terlalu banyak juga. Benar itu, Mas Bowo. Belajar di sini ya. Di teman-teman yang nanti silakan dikontak aja. Langsung aja. Kita sangat welcome. Malah seneng banget kalau ada yang datang ngobrol ngopi. Kita kan di sini jauh dari Jakarta ke sini ngacak-ngacak. Dia nyerang orang ini. Karena jalurnya tuh segitu pendek sih ya, nggak segede ini pisennya. Iya. Dia mulai galak ini, karena kan panas ini tadi. Mulai panas, minumin ini. Minumin araknya. Dia. Cantik emang ya kalau diajak main-main dia ada nama. Blue. Blue kutub.
Cantik kan? Apalagi Ada telur juga, Mas Bowo. Ada telur juga, jadi mungkin buat perbandingan lah. perbandingan. Juga. Ini sekalian belajar. Heeh. Biasanya kalau kita mau lihat merak itu ya kasih lengkap di sini. Ya. Iya. Ini selalu ini ya, walaupun sudah sukses di Merak, di apa gitu, ya ini sejarah ya. Sejarah. Jadi Polan. ayam-ayam inilah yang cikal bakal dari Mahasiswa Farm. Masih kita bakalnya nih, saya sudah sejarah kita nggak bisa lepas dari. Iya. Melupakan sejarah. Walaupun harganya sekarang Sudah nggak ada harga. Cuman tadi ngeliatin ini masih ada juga. Nggak jangan melupakan sejarah. iya. Mau sukses. Ini gimana nih? Apa? Telurnya gimana? Telur di sana. Oke, kita jalan. kita ke sana. Ini teman-teman, ini bisa lihat warnanya cakep banget nih. Ini apa namanya? Om? Merak cameo. Cameo warnanya kayak Merak cameo warnanya coklat. Ini sebenarnya basicnya ya merak biru juga ya? Iya, ini basicnya juga merak India. Merak India. Merak India, Warnanya Pavo bisa kayak gini status. Iya, jadi itu rekayasa genetik. Bisa kayak genetik ya. Warnanya cakep kayak batik. Nah caranya kayak gini apa? Ini kan diawetin ya? Diawetin. Jadi dalemannya kita keluarkan. Nah itu terletak Keahlian khusus. cakep banget nih. Sayang ya mati ya. Sayang. Itu kenapa matinya dulu? Sakit. Jadi memang ada beberapa penyakit yang memang kita tidak bisa menangani semua, ya kan. Jadi mungkin mungkin virus. Ini ya. Kenapa? Berbeda ya warnanya secara ini kan mungkin. Itu juga berpengaruh, tapi memang ada beberapa penyakit yang memang kita belum menyediakan obatnya. Di Indonesia belum ada obatnya. Tapi masalahnya ini udah beli ya. Kalau malam kecil mah ya. Ada kelereng mau beli. Oh. Cakep ya. Makan kelereng. Oh iya, itu mah batu lah. Saya burung makan karet. Nah ini. Nih. Kamu lihat telur. Bisa lihat ya. Itu kecil-kecil bisa enggak? Pisen merak. Tahan ki, yang lama ki. Itu lagi muter, diambil telur pas muter Mas. Oh, itu lagi mesinnya pas lagi muter tuh. Diam aja. Oh udah selesai. Udah selesai. Ada yang netes kayaknya Mas. Iya ada ya. Coba. Mata siji. Nah, tapi orang anak ya, metu, wis durung. Oh. Wah itu bagus tuh, si digoleki. Sing dhuwur merake ya masuk meledak siji. Sing dhuwur, si tak goleki yo. Bentar ki. Tapi kuwi paling songkok ini Sing ndi? karo pisangnya masuk. Ini. Ini telur merak yang sudah usia 27 hari. 27 hari berarti 2 hari lagi ya? Ya, 27 hari kalau enggak besok. Kalau nggak nanti malam besok. Nah ini keluar, ini sudah keluar. Dia sudah mencoba untuk keluar, nanti dia akan muter di sini. Oke. Dia cuma mecahin itu doang, cangkangnya doang. Iya, tinggal mecahin terus dia keluar. Banyak ya Om ya. Sekali ini biasanya teman-teman ini kalau udah netes semua nih. Wah. Fungsinya tuh luar biasa, kemeruyuk. Kemeruyuk kalau. Nih yang pisennya ada banyak banget nih pisen. Ini pisen sama merak di sini. Pisen sama merak. Alhamdulillah kita bisa tahu nih telur merak sampai seanaknya sampai gede. Juga tahu macam-macam merak juga. Iya. Nah, ini berapa? Ini suhunya 37 sampai 38 derajat. 37 sampai 38 derajat. Sama kayak telur ayam. Sama kayak telur ayam, kelembapan 60 kalau nggak salah. 60 ya. Ya, 60 kelembapan. Ya. Gimana? Kenapa? Nah, ini ada arsip semua. Siap, semuanya ada. Masih. Jadi arsip. Arsip. Nah, ini pisen-pisen di sini. Ini kadang-kadang pisen. Pisen impor sini semua. Pisen semua. Nah, ini anakan merak di usia 2 bulan. 2 bulan. Ini 2 bulan ya? Ya, ini 2 bulan. Jenis black shoulder semua. Biru black shoulder semua. Jenis black shoulder itu kayak gitu. Iya. 2 bulan. Ini 2 bulan. Belum kelihatan ya dari. Belum kelihatan. Nanti usia 6 bulan dia mulai bagus, warnanya mulai bagus di usia 6 bulan.
Nah, cukup sekian dulu teman-teman. Kita di sini jalan-jalan ngupek nih belajar seputar burung merak. Alhamdulillah hari ini kita bisa punya arsip ya, Om ya. Terima kasih banget sudah Ya, Mas ngasih Bowo. kita ilmu buat inilah. Kita hari ini bikin arsip tentang burung Merak biru dan India. kepalanya. Merak India. Merak India ya. Iya, Merak India. Jadi, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa dijadikan tambahan wawasan buat teman-teman semuanya, jadi referensi, inspirasi. Ini ada prospeknya juga. Nah, kalau teman-teman tertarik silahkan hubungi langsung ya Om. Langsung bisa datang langsung ke sini. Nah, karena nanti dijadikan mitra ya Om. Mitra itu secara otomatis. Otomatis. Jadi kita ya istilahnya nggak ditinggal gitu aja. Ya, nggak ditinggal karena tidak semua orang bisa merawat sendiri. Betul. Jadi harus didampingi. Nah, Makanya satu kalau kayak gitu-gitu ya memang ya sudah seharusnya seperti itu. Jadi trust ya, kepercayaan. iya, kepercayaan. Membangun kepercayaan dari situ. Dan hari ini kita cukupin sekian ya seputar burung merak. Burung biru. merak. Terima kasih Om sudah berbagi informasi ke kita Sama-sama. semua. Nanti jangan kapok loh Om, saya Enggak. dari tadi loh. Kita ini jadi bisa belajar di sini, bisa sharing-sharing di sini. Iya. Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda tentunya. Selamat apa ini? Siang. Siang.